Halo guys, baik lagi di Kamis Karma Manifestasi. Sini gua mau menjelaskan tentang masalah atau menyelidiki ya tentang indra keenam ini guys. Jadi kalian tahu nggak sih indra keenam itu maksudnya gimana ya? Nah, orang yang mempunyai indra keenam konon bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat dan merasakan aktivitas paranormal ya. Apakah benar demikian? Oke, di sini kita bisa menanyakan kepada orang yang sedikit tahu sih tentang masalah indra keenam ini guys. Apa bener bro nih tentang masalah indra keenam itu gimana sih maksudnya? Mungkin benar, mungkin juga nggak benar. Karena pada dasarnya seseorang yang memiliki indera keenam atau orang yang indigo adalah seseorang yang mempunyai kelima indera atau panca indera yang lebih baik daripada manusia lainnya, atau respon otak yang berbeda dari manusia lainnya. Pemikiran yang berbeda dari yang lain gitu ya bro ya. Ya betul. Terus maksud dari mempunyai panca indera yang lebih baik dari yang lainnya itu maksudnya gimana ya bro? Jadi gini, fungsi kelima indera dari orang yang memiliki indera keenam kemungkinan lebih baik dari orang lain karena beberapa orang indigo atau orang yang mempunyai indera keenam mengatakan bisa mendengar suara yang tidak bisa orang lain dengar, mencium aroma yang orang lain tidak menciumnya, melihat apa yang orang lain tidak lihat, dan aktivitas di luar normal lainnya atau aktivitas paranormal lah. Contohnya kayak gini, misal ada orang mencium aroma tidak sedap gitu, kemudian orang di dekatnya tidak mencium aroma tidak sedap itu Karena si B ini lagi pilek makanya penciuman dia terganggu, nggak bisa mencium aromanya kali ya. ya betul. Terus misalnya si A misalnya ada orang nih ngeliat sesuatu tapi orang di dekatnya itu nggak ngeliat apa-apa, itu berarti kenapa? Dianya lagi pakai kacamata kali, makanya nggak kelihatan sama apa yang dilihat oleh orang satunya kali ya bro ya. Jadi kenapa seorang yang memiliki indra keenam itu adalah seorang yang memiliki kelima panca indera lebih baik dari orang lain dan pemikirannya berbeda dari orang lain gitu ya? Karena di banyak kasus beberapa orang konon katanya bisa melihat hantu dan aktivitas paranormal lainnya, sedangkan ada beberapa kasus yang cuma bisa merasakan aktivitas paranormal seperti merasakan ada yang ngikutin, merasakan hawa panas di suatu titik tertentu, dan lain sebagainya. Kayak misalnya ada seseorang merasakan ada yang mengikuti padahal tempat itu sepi, tidak ada orang lain gitu. Kayak lu di tempat sepi nih, lu jalan nih di tempat sepi, tapi seseorang kayak misalnya gini, ada seseorang nih, misalnya lu jalan di tempat sepi gitu, terus lu ngerasain ada yang mengikuti, bisa jadi memang ada yang mengikuti karena indera perasa lu yang lebih baik dari orang lain, makanya lu merasakan ada yang mengikuti, dan memang benar gitu, ada yang mengikuti lu, namun secara diam-diam tanpa terlihat atau terdeteksi oleh lu gitu. Jadi itu kemungkinan karena indera lu lebih baik dari orang lain gitu, karena lu bisa merasakan hawa keberadaan orang lain yang menyembunyikan diri itu atau yang tidak terlihat oleh lu gitu, padahal lu lagi jalan sendiri tapi lu ngerasa ada yang ngikutin, dan orang yang ngikuti lu itu ngumpet gitu, tapi lu ngerasain itu. Nah itu lu bisa jadi punya indera keenam atau indera perasa lu lebih baik dari orang lain gitu, jadi lu bisa merasakan hawa sekitar lebih baik dari orang lain gitu. Tapi bisa juga karena pemikiran lu, karena tempat itu sepi, jadi lu merasakan ketakutan tersendiri gitu, karena
tidak ada orang lain selain lu. Kemudian timbul pemikiran, lu berpikir, apa ada yang ngikuti kali ya? Nggak mungkin kan gua sendiri. Akhirnya karena pemikiran lu itulah lu merasakan ada yang ngikuti, padahal karena pemikiran lu sendiri. Ketika lu jalan di suatu tempat dan nggak ada orang sama sekali, lu berpikir gitu, ada pemikiran, wah kayaknya gua jalan di sini ada yang ngikuti kali ya. Nggak mungkin kan, ini sepi banget total, pasti ada orang nih yang ngikuti gua gitu. Jadi karena pemikiran itulah lu berpikir bahwa ada yang ngikuti, padahal nggak ada sama sekali gitu. Kemudian ketika lu berpikir demikian, timbullah pemikiran yang aneh-aneh nanti. Kemudian timbullah hal-hal yang membuat lu berpikir paranormal atau hal-hal gaib itu. Jadi timbullah ketakutan bahwa lu diikuti oleh sesuatu yang bukan manusia. Jadi lu berpikir gitu, padahal nggak ada sama sekali, tapi karena pemikiran lu yang begitu, jadi timbullah hal seperti itu. Jadi itu bisa disebut dia itu memiliki indera keenam apa enggak gitu? Bisa, karena dua kemungkinan itu. Yang pertama, dia merasakan ada yang mengikuti dan memang benar ada yang mengikutinya. Dan yang kedua, karena hasil pemikiran dia yang berpikir ada yang mengikuti, padahal tidak ada sama sekali, cuma karena dia berpikir begitu, makanya dia merasakan ada yang mengikuti gitu. Kemungkinan dia yang tadi berjalan di tempat sepi itu memiliki indera keenam, karena penjelasan tadi tentang indera keenam yang gue jelaskan, poinnya ada pada dia. Jadi indera keenam itu nggak selalu tentang paranormal atau setan gitu ya? Iya betul, nggak selalu tentang hal paranormal atau tentang setan-setan, melainkan apa yang gue jelaskan tadi. Tapi beberapa kemungkinan memang ada keterlibatan makhluk gaib dan teman-temannya, dan aktivitas paranormal juga lah. Oh, jadi itu menjelaskan bahwa seorang yang memiliki indera keenam itu emang suatu kondisi di mana panca indera seseorang itu lebih baik dari beberapa orang lainnya dan memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain gitu ya. Itu juga menjelaskan mengapa beberapa orang yang memiliki indera keenam konon bisa memiliki masa depan dan masa lalu. Tapi menurut pendapat dia sendiri, walaupun emang ada yang terjadi, ada juga yang tidak terjadi ya. Oh, jadi arti indigo itu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki panca indera yang lebih baik dari yang lainnya dan memiliki pemikiran yang berbeda, bukan hanya tentang paranormal dan setan-setan saja ya. Terus orang yang dikatakan memiliki indera keenam itu seperti apa ya? Semua orang sih kayaknya ya. Lah kok gitu? Berarti indera keenam itu bukan cuma orang-orang pilihan? Itu mah karena orang-orang berpikiran kayak gitu doang kali. Karena sebenarnya orang-orang menyebut bahwa kalau orang-orang yang memiliki indera keenam itu adalah orang-orang pilihan karena hanya segelintir atau beberapa orang saja gitu yang menyadari bahwa dia memiliki indera keenam atau dia indigo, atau karena memang dia memberanikan diri untuk berbicara gitu. Kalau dia melihat ini, mencium aroma, mendengar ini gitu. Alasan gue bilang semua orang itu memiliki indera keenam adalah karena kelima panca indera seseorang bisa jadi lebih baik dari yang lainnya dan mempunyai pemikiran sendiri yang orang lain tidak terfikirkan hal itu, seperti orang yang mengatakan bisa melihat masa depan atau masa lalu tuh misalnya tuh. Maka dari itu gue bilang semua itu kemungkinan emang memiliki indera keenam, karena setiap orang punya kelebihan masing-masing dalam kelima panca indera kita gitu, dan setiap orang memiliki pemikiran masing-masing. Namun dia tidak sadar bahwa
dirinya memiliki indera keenam, padahal dia memiliki indera keenam. Berarti orang yang memiliki indera keenam tidak selalu merujuk suatu hal yang mistis atau paranormal ya? Nggak selalu sih, namun sudah sering terjadi. Makanya zaman sekarang indera keenam atau indigo ini lebih ke arah situ, hal-hal paranormal gitu. Karena manusia sendiri beranggapan demikian. Gitu. Oke, di sini gua udah mulai paham sih. Jadi kalian juga paham nggak guys? Jadi penjelasan dari narasumber kita ini lumayan lebih jelas lah ya. Jadi sekianlah dari Kamis ini dari kita ya, untuk menjelaskan tentang masalah indera keenam ini dari narasumber kita. Oke guys, cukup sekian aja ya. Jadi penjelasan tentang masalah kayak apa indera keenam ini lumayan lebih jelas juga. Kalian juga pasti lumayan paham lah ya. Oke, jangan lupa ya di like, share. Pokoknya apapun itu pantengin terus di akunnya kita, Kamis Karma Manifestasi.